Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, pribadi akan membacakan kitab klasik versi kocak, kitab gundul versi kocak. Ya, campuran bahasa apapun ada, tapi tulisannya tulisan Arab pegon. Halil khair. Inka husyaikh litullabihi. Apakah bagus seorang guru menjodohkan santrinya, menikahkan santrinya, santri dengan santri dijodohin gitu? Apakah bagus? Sebelum dibahas, yakin pasti bagus, asal usulnya mah pada dasarnya bagus gitulah. Al aslu khairun haqqan. Pada dasarnya asal pokoknya itu bagus, benar-benar bagus, nggak ada keraguan. Pasti tujuannya bagus, seorang kiai menikahkan santri dengan santrinya, menjodohkan santri dengan santrinya itu bagus. Walakin rubama hunaka uknum. Walakin rubama hunaka uknum, oknum ya. Tetapi barangkali terkadang terjadi adanya oknum. Ya, di mana-mana ada oknum ya. Di lembaga manapun, di instansi manapun, di profesi manapun ada aja oknum teh, ada. Makanya hinakan aja sifat oknumnya, jangan hinakan lembaganya. Contoh, ada seorang guru terkena kasus, terkena pelecehan atau apa kasus pokoknya yang keji misalkan. Kita jangan, wah guru tuh ternyata gitu, nggak bener semuanya, guru tuh udah nggak percaya sama guru. Ya, celah aja sifat oknumnya, salahkan oknumnya aja, proses kepada hukum silakan, tapi jangan celah semua guru. Sama aja kayak kiai, mungkin bisa jadi ada oknum-oknum kiai yang kena kasus, diberitakan suka ada kiai kena kasus. Ya udah, bukan berarti semua kiai kayak gitu, bukan berarti kita menghinakan kiainya, tapi oknumnya saja yang kita hinakan, dalam arti bukan melecehkan tapi membenci sifatnya. Kita proses ke hukum, kita kritik sifatnya saja, jangan benci orangnya. Nah itu, jadi di mana-mana pasti ada oknum ya. Jangan karena ada oknum lalu semuanya jadi kena. Semua guru saya udah nggak percaya karena ada oknum ini. Semua kalangan ini pokoknya saya udah nggak percaya karena pernah ada kasus ini. Padahal satu orang yang kasusnya karena oknum saja. Nah itu, jadi mungkin ada oknum katanya. Ya mungkin yang perjodohannya itu atas dasar apa gitu ya. Oknum namanya oknum lah. Tapi pada dasarnya semuanya kiai itu ketika menjodohkan santri-santrinya pasti bagus ya. Ada nilainya lah, yang kadang orang tua santri itu nggak bisa ngebaca, nggak bisa paham, santrinya juga kadang nggak bisa paham, tapi sebenarnya bagus itulah. Wa arjullaha anna hadza khata. Si penulis ini berharap kepada Allah bahwasanya ini tuh salah, oknum itu salah, padahal nggak ada oknum sebenarnya. Jadi sebenarnya penulis ini tuh membicarakan oknum juga, takut sebenarnya, semoga saya berharap nggak ada oknum kiai itu, nggak ada. Kiai itu semuanya baik gitu, seharusnya ya. Mudah-mudahan nggak ada oknum kiai itu ya. Apa ini? Fa'lam anna syaikha alima wa ya'lam, faqaha wa yafqahu, fahima wa yafhamu antullabihi bidabat kulli anha. Nah, jadi ketahuilah semuanya bahwasanya guru itu tahu betul, paham betul secara detail terhadap murid-muridnya, semuanya keseluruhannya. Jadi ketika guru menjodohkan murid-muridnya itu gak sembarangan. Dilihat laki-laki dan perempuan ini sifatnya ini kayak gini. Nah, ini cocok nih. Nah, kadang seorang guru misalkan ada ini sama ini saling suka. Kadang guru tuh ngerti, ini kalau jadi nggak bakal cocok nih. Sifat ini ada yang kayak gini, sifat ini ada yang kayak gini, nggak bakal nyatu nih, susah nih. Jangan sama ini. Nah itu sebenarnya bukan tanpa alasan. Guru itu paham betul karakter santri yang perempuan kayak gimana, karakter santri laki-laki kayak gimana. Makanya guru tahu ini nggak bakal cocok nih kayak gini nih, yang ini nggak bakal cocok, yang ini cocok nih, pas bakal bagus nantinya. Itu guru tuh tahu betul, makanya nggak akan asal-asalan ya. Apalagi ya ini, wala qahra fi dzalikal amr fil haqiqah. Sesungguhnya pada hakikatnya guru itu nggak ada paksaan. Wala qahra. Nah ini banyak masyarakat itu menganggap kiai itu memaksakan jodoh, memaksakan perasaan. Padahal kenyataannya di pesantren itu bukan paksaan, bahasanya tawaran. Dan ketika ada di sini ada faqad yudda'a bitaslimit talib li syaikhihi. Ketika terjadi ada perjodohan, itu bukan karena maksa sebenarnya, bukan karena paksaan, tapi karena atas dasar bitaslimit talib li syaikhihi, karena taslim, pasrahnya murid terhadap guru. Jadi misalkan ada orang yang menemui kasus dua orang nikah, santri dan santri misalkan. Nah sebenarnya santri ini nggak cinta, tapi nurut jadi nikah. Nah di masyarakat dianggapnya wah itu karena dipaksa, padahal nggak nikah. Saya tahu dia sukanya sama si yang lain misalkan.
Padahal nggak ada maksa dari guru tuh, yakinlah nggak ada paksaan, hanya tawaran, hanya menjembatani, hanya jadi perantara, hanya anjuran. Nurut nggak nurut terserah, karena nanti ada keluarga, kan bukan hak utuh secara utuh guru, tapi nanti ada orang tua. Makanya sebenarnya nggak ada paksaan. Adapun kalau terjadi walaupun nggak ada saling cinta, itu bukan karena paksaan guru. Jangan menyalahkan kiai, tapi memang atas dasar taslimnya seorang murid, pasrahnya, nurutnya, taatnya seorang murid terhadap gurunya saja. Sehingga yang tadinya nggak saling suka belajar untuk mencintai karena berkah, suruhan guru pasti berkah misalnya gitu. Nah jadi jangan negatif thinking tapi mencoba husnudon gitu ya. Kemudian wal khairu mukhtalif ala hasbin nadir. Kebaikan itu berbeda-beda tergantung siapa yang melihat. Ya itu intinya tadi, ketika orang yang sudah suudzon, apapun yang terjadi yang kelihatan pasti dianggapnya buruk. Tapi kalau orang yang udah bakatnya husnudon, apapun yang terjadi akan dicari celah untuk husnudon. Wasyaikhu wal walidan mukhtalif. Guru dan orang tua itu berbeda. Nah itu makanya semua yang sudah terjadi perjodohan, nikah itu pasti udah atas dasar kebaikan, guru udah setuju, orang tua udah setuju, jadi nggak sembarangan. Mungkin yang di pedalaman masih ada yang seolah-olah kayak terpaksa, tapi sebenarnya bukan terpaksa, tapi karena taslimnya seorang murid, pasrahnya seorang murid terhadap guru, bukan ada paksaan, nggak ada paksaannya sebenarnya. Ya silakan kalian mau berpendapat apa saja silakan, mengambil apa saja silakan, karena semua konten-konten pribadi itu nggak ada paksaan. Semua konten-konten pribadi itu hanya share, tujuannya untuk diri sendiri, belajar. Masih banyak yang salah silakan komen. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.